Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami lagi tahap pengerjaan atau proses penggantian cross join dari mobil Suzuki APP. Jadi ini lagi amang baga tahap proses pelepasan cross join kopelnya. Nah ini terkadang mungkin bosku akan merasa tarikan mobil tidak nyaman. Hal tersebut bisa terjadi terdapat masalah pada bagian komponen cross join mobil bosku. Bosku tentu mengetahui bagaimana komponen cross join ini sangat penting bagi mobil untuk menjaga kinerja pada poros propeller tetap bekerja dengan normal. Nah, cross join sendiri merupakan komponen yang juga sangat penting dalam kinerja mobil. Oleh sebab itu, bosku sangat diharuskan untuk selalu menjaga kinerja dari komponen satu ini, tentunya dengan baik dan benar. Apa itu sebenarnya cross join? Cross join itu untuk menggerakkan roda belakang ataupun bagian penggerak roda depan, kanan maupun kiri yang terhubung dari transmisi menuju ke gearbox atau gardan. Cross join pada mobil atau sering disebut cross join couple adalah sebuah komponen yang terletak pada bagian propeller shaft mobil. Cross join sendiri memiliki bentuk seperti tanda plus atau tanda tambah, di mana pada setiap ujungnya akan terpasang dengan roller bearing dan juga akan dihubungkan dengan komponen yoke ke bagian poros propeller. Cross join mobil adalah salah satu komponen pada mobil yang akan berpengaruh terhadap kinerja poros propeller, ya boleh dibilang long shaft, dan juga kinerja terhadap transmisi daya ke bagian roda mobil. Dengan begitu nantinya mobil akan lebih mudah berbelok dan dengan baik. Cross join mobil memiliki fungsi yang sangat penting bagi mobil, khususnya dalam hal transmisi. Oleh sebab itu, fungsi cross join mobil yang paling utama yaitu untuk membuat poros propeller tetap bekerja dan berputar dengan baik ketika terjadi perubahan sudut putaran. Selain itu, fungsi universal join yang lainnya diantara memaksimalkan kinerja dari drive shaft dengan kondisi sudut yang berbeda, menghubungkan ke bagian poros propeller dengan bagian poros transmisi dan juga poros drive shaft, membuat mobil tetap dapat berbelok dengan sempurna dan tidak menimbulkan suara yang mengganggu. Beberapa dari pengguna dan pemilik mobil seringkali tidak memperhatikan setiap komponen yang ada pada mobil sehingga terjadi kerusakan pada komponen tersebut. Maka dari itu sangat penting bagi bosku untuk selalu mengecek setiap komponen mobil. Salah satu komponen yang cukup penting untuk diperhatikan yakni cross join couple pada mobil bosku. Jika terjadi kerusakan pada cross join pada mobil, maka nantinya kinerja mobil tidak akan bekerja dengan baik. Oleh itu, bosku perlu mengetahui ciri-ciri cross join couple pada mobil yang bermasalah. Salah satu ciri-ciri cross join yang bermasalah atau rusak yaitu mobil terasa bergetar. Hal
tersebut terjadi karena pada bagian cross joint yang telah rusak atau aus akan menyebabkan ketidakstabilan komponen sehingga keseimbangan komponen akan semakin berkurang. Nah, ketika bosku merasa adanya getaran pada mobil, maka bosku perlu mengecek setiap komponen khususnya cross joint pada mobil. Ketika bosku mendapati cross joint yang rusak, maka bosku perlu segera mengganti komponen tersebut untuk membuat kenyamanan pada kendaraan bosku. Nah, ketika bosku mendapati mobil berbunyi dengan sangat keras, maka bosku perlu memperhatikan dan mewaspadai hal tersebut. Bosku perhatikan khususnya pada bagian cross joint. Bunyi yang berdengung tersebut biasanya terjadi karena adanya ketidakseimbangan yang menyebabkan bunyi yang berdengung. Biasanya suara dengung tersebut akan ada didapati di bagian bawah kendaraan mobil. Bahkan ketika kerusakan pada cross joint yang sangat parah, maka bosku akan mendapati suara dengungan yang sangat keras tentunya. Ciri lain yang dapat bosku rasakan ketika cross joint rusak yaitu mobil akan tersentak ketika dijalankan. Pada umumnya kondisi ini akan dirasakan pada mobil transmisi manual ketika bosku melakukan perpindahan gigi. Kerusakan tersebut terjadi karena adanya ketidakkonsisten hasil dari perputaran mesin. Oleh sebab itu akan muncul hentakan pada bagian mobil ketika dijalankan. Tentunya hal tersebut akan mengganggu kinerja mobil dan mengganggu kenyamanan mobil. Bagi bosku yang merasa terjadi kerusakan pada cross joint, maka bosku perlu memahami cara mengatasi kerusakan tersebut dan juga memahami cara mengganti cross joint. Jika pada bagian cross joint dalam tahap yang ringan, bosku dapat juga mengalas bagian dari cross joint yang berlobang tersebut untuk mengencangkan kembali cross joint. Namun bila bosku mendapati kerusakan pada cross joint yang sangat parah dan tidak dapat diperbaiki, maka bosku perlu mengganti bagian cross joint tersebut dengan yang baru. Jika tidak segera diganti, dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan masalah lain pada mobil sehingga menyebabkan mobil merasa tidak nyaman ketika dikendarai. Itulah beberapa hal mengenai cross joint dan juga ciri-ciri kerusakan pada cross joint. Bosku akan menemukan komponen tersebut pada hampir seluruh mobil, seperti contohnya mobil Kijang Innova atau Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia. Pastikan untuk melakukan pengecekan pada komponen mobil secara berkala untuk menghindari kerusakan yang lebih parah tentunya. Demikian bosku apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa dapat membantu bosku-bosku ya, mungkin dengan penjelasan yang ya dianggap singkat, dan ini kami lagi tahap proses pemasangan. Kebetulan suasana di tempat kami lagi sore ini, bukan hampir lagi, bahkan menjelang azan maghrib. Tapi dari customer memohon sekali untuk bisa diselesaikan
di sore ini karena sangat diperlukan sekali keperluan besok hari. Demikian bosku, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kami. Semoga ini sangat bermanfaat sekali dan membantu bosku-bosku sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.